Oke. Jadi kita coba bahas lagi anime yang cukup ramai di channel ini, yaitu Attack of Destiny. Dan aku juga nggak tahu kenapa pembahasan untuk Attack of Destiny di channel ini tuh lumayan rame gitu kan daripada Miko. Padahal aku tuh mau ngebahas Miroko-chan kemarin. Jadi mungkin karena anime ini itu adalah anime original, jadi bisa kita fitnah-fitnahin karakter yang ada di dalamnya. Dan langsung sajalah, mari kita coba bahas ini mengenai Orpheus, salah satu pilihan utama yang ada di animenya Attack of Destiny dan bakalan menjadi musuh di episode terakhir, yaitu episode ke-12 yang bakalan dilawan sama Tech dan si Unmei. Dan menurutku bakalan lebih banyak musikart sih yang bakalan bantu, karena Orpheus ini tuh seperti apa ya, rare karakter gitu kan. Kalau di gamenya nanti ini tuh pasti bakalan gacha, dan gachanya itu mungkin rate-nya itu rendah banget untuk bisa dapatin car ini sih menurutku. Dan ini adalah musik card baru, belum dipublish atau belum diperkenalkan sama pihaknya Bandai Namco sampai video ini tuh dibuat, dan baru nimbul di animenya, dan semoga saja di gamenya nanti nimbul juga. Nah, jadi Orpheus ini tuh bakalan disuarakan oleh Mbak Kotono Mitsushi, ya susah banget sebut namanya. Dan kalau kalian cari di mal, voice aktornya ini tuh pernah menyuarakan voice aktornya dari mamanya Nobita gitu kan. Mana ya, tadi aku ada nemu ini, mana ya, mamanya Nobita gitu. Nah ini mamanya Nobita dari animenya Doraemon gitu kan. Dan eh Orpheus ini tuh kita bakalan ngomongin Orpheus, dan kali ini tuh nggak ada sangkut pautnya dengan episode ke-12 sih sebenarnya. Aku cuman mau ngebahas Orpheus ini itu berdasarkan mitologi dan latar belakangnya. Nah, jadi Orpheus ini itu sebenarnya kalau di mitologi Yunani itu adalah jenis kelaminnya laki-laki. Tapi di sweet gendernya di anime ini tuh jadi perempuan, karena semua musikart sejauh ini tuh diperkenalkan sebagai seorang wanita. Dan Orpheus ini tuh memiliki kisah di mana dia ini tuh memiliki apa ya, sebuah kisah cinta yang tragis banget gitu. Jadi dia ini itu Orpheus yang versi laki-lakinya itu, yang versi dari apa ya, mitologi Yunani, itu memiliki yang namanya kekasih. Kekasihnya itu bernama, tunggu aku buka contekan dulu, Euridice. Nah, jadi Orpheus ini tuh mempunyai kekasih yang bernama Euridice. Nah, Euridice ini itu waktu mereka udah mau nikah atau mau tinggal bersama, mengucapkan janji cinta sehidup semati, Euridice ini tuh ternyata kena musibah. Dia ini tuh mati sebelum sehari pernikahannya. Jadi tepat di hari pernikahannya, sebelum mereka itu mengucapkan sumpah sehidup semati, itu si Euridice ini tuh mati. Dan itu membuat si Orpheus ini tuh merasa sangat frustasi dan galau banget gitu. Jadi dia ini itu, karena dia ini tuh ingin Euridice itu kembali lagi ke dunia dan gak mau si Euridice itu mati dan ninggalin dia. Dia akhirnya pergi ke dunia bawah dan bertemu sama Hades. Nah, Hades di sana itu ngasih sebuah apa ya, syarat. Jadi si Orpheus ini itu kan jago main musik nih. Jadi dia itu jago banget main musik, sampai-sampai Hades, raja dunia bawah itu bisa apa ya, terpukau dengan permainan musiknya. Dan ketika Hades ini tuh menyetujui permintaan si Orpheus untuk Euridice itu kembali lagi hidup, dia itu dikasih syarat. Jadi syaratnya itu si Orpheus ini tuh harus berjalan lurus menuju dunia fana atau dunia nyatanya tanpa harus menoleh ke belakang, karena Euridice bakalan ngikutin dia dari belakang. Jadi selama perjalanan menuju dunia fana atau dunia nyata untuk menghidupkan kembali Euridice, Orpheus ini tuh merasa dia ini tuh takut kalau Euridice itu nggak ngikutin dia dari belakang, dan dia takut si Hades itu bohong. Dan hampir sampai di dunia fana atau di dunia nyata, si Orpheus ini tuh mencoba melirik ke belakang, dan ternyata benar saja Euridice itu beneran ada di belakangnya, dan Hades tidak pernah berbohong. Tapi dia ini tuh melanggar sebuah perjanjian yang membuat si Euridice itu kembali lagi ke dunia bawah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Dan itu menjadi sebuah kisah cinta yang ironi, karena sedikit lagi mereka bakalan bahagia, ternyata dengan satu kesalahan kecil itu ngebuat semuanya berantakan. Dan jika konsep tersebut atau
mitologis tersebut atau backstory tersebut itu diimplementasikan ke episode ke-12-nya nanti. Kemungkinan itu bakalan di-switch lagi, yang mana menurutku pribadi Aurelic dan si Orpheus itu bakalan menginterpretasikan atau bakalan kisahnya itu bakalan diimplementasikan terhadap kisah cintanya dari Tech dan si Unmei. Jadi intinya bakalan ada satu orang yang mati kalau menurut mitologi tersebut, dan ya kalau kalian mengira bakalan yang mati itu siapa, si Tech atau si Unmei. Karena sejauh ini sampai episode ke-11 si Charlotte si Lotte itu ngasih tahu kalau umurnya Tech itu udah nggak bisa lama lagi, minimal itu 1 bulan dan harus hibernasi, kalau nggak ya Tech bakalan mati. Dan kemungkinan kans terbesar Tech mati di sini menggantikan perannya dari Aurelic itu bakalan terjadi sih. Karena ya menurut backstory-nya si Orpheus dari Yunani mitologinya itu seperti itu. Jadi bakalan ada satu orang yang harus mati dan tidak bisa kembali lagi. Dan aku sih mengira itu adalah Tech. Dan kalau misalnya anime ini itu beneran menjadi sebuah promosi gamenya dan Tech bakalan dibiarkan hidup dan story-nya bakalan nyambung ke gamenya, kemungkinan yang mati si Unmei. Dan ya mungkin salah satu dari mereka bakalan mati, dan seperti dugaan kalian semua kalau antara Tech dan si Unmei bakalan ya mati gitu, nggak bisa selamat dua-duanya. Dan seperti kisah cinta yang tragis dan seperti nama dari si Destiny itu sendiri, yaitu adalah takdir, dan takdirnya itu adalah takdir buruk. Karena referensi dari kata Kosete itu sendiri adalah orang-orang Malang dari novelnya Les Miserables kalau nggak salah, itu dari novel Prancis, itu novel ringan yang menggambarkan rakyat yang di pinggiran kota Prancis, dan dia itu adalah orang-orang Malang dan dia itu bernama Cosette gitu. Dan itu masuk sih referensinya ke Unmei nanti, dan apakah Unmei atau Tech yang bakalan mati masih belum tahu sih. Dan kalau menurutku pribadi, tadi kan aku bilang Tech nih, nah sekarang menurutku kalau misalnya si Unmei mati, jadi kalau misalnya si Unmei mati atau Unmei beneran koit, dan siapa sih yang bakalan menemani Tech nanti, yaitu Anna. Kenapa aku bisa bilang Anna? Karena kalau kalian lihat voice actor yang ada di gamenya yang memerankan karakter dari Musicard Unmei itu adalah voice actor yang menyuarakan suaranya si Anna di animenya. Jadi kalaupun nanti Cosette beneran mati atau Unmei bakal mati, dia bakalan dibangkitkan lagi dan mungkin menggunakan tubuhnya dari si Anna. Gak tahu sih gimana konsepnya nanti, kalaupun ini adalah teori liar. Dan bagaimana sih menurut kalian, apakah akan masuk akal jika nanti si Anna yang bakalan jadi musikardnya si Tech, dan tentu saja dengan menggunakan tubuhnya Cosette, karena voice aktornya itu sama kebetulan gitu kan. Dan voice aktornya dari si Unmei versi game mobile-nya itu adalah voice aktornya dari si Anna Onechan itu sendiri. Dan ya sedikit tambahan untuk Orpheus ini yang versi animenya. Jadi ada yang nanya tadi kan, apakah Hell dan si Heaven itu mati? Jawabannya mungkin menurutku tidak. Karena nanti saat si Orpheus ini tuh kalah atau udah nggak sanggup lagi bertarung gitu kan, dan karena kesalahannya sendiri sih menurutku, karena kalau Unmei ngalahin itu sangat kecil sih kemungkinan. Karena kesalahannya sendiri, nanti tubuh dari si Orpheus ini tuh bakalan terbelah lagi menjadi 2, dan itu sudah di-tease dengan ini salah satu video yang ada di episode ke-11 kemarin. Dan ini adalah hitam dan putih, dan kalau aku bisa menebak ini adalah Heaven dan ini adalah si Hell. Jadi ini adalah peti untuk jiwanya dari mereka berdua. Nanti kalau si Orpheus ini tuh terbelah menjadi 2 lagi, bakalan ya jadi Heaven dan Hell lagi, tapi dengan keadaan yang cukup parah, dan ya harusnya mereka end di sini sih. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu pendapatku mengenai Orpheus. Dan ini udah sampai 9 menit dan hampir 10 menitan aku ngoceh. Dan kayaknya ya itu sajalah untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik.